Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nikomang Berliana Priliana dari kelas 10 MIPA 10 nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kembali mengenai materi eksponen, di mana terdiri dari 3 topik, yaitu yang pertama ada pangkat bulat negatif, yang kedua ada pangkat nol, dan yang ketiga ada sifat-sifat pangkat bulat positif. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Misalkan ada A pangkat N, berarti cara penyelesaiannya adalah dengan mengalikan sebanyak N kali. Di mana A merupakan bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkatnya. Contohnya adalah, berapakah hasil dari 2 pangkat 5 itu? Nah, cara mencarinya berarti tinggal kita kalikan 2 sebanyak pangkatnya. Berarti dapat kita tuliskan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2, maka hasilnya adalah 32. Nah, bagaimana jika pangkatnya merupakan bilangan negatif? Gimana ya cara penyelesaiannya? Coba deh kalian perhatikan pola berikut ini. 2 pangkat 4 sama dengan 16, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, kita lihat pola dari bilangan-bilangan ini, 16, 8, 4, dan 2. Kira-kira polanya seperti apa ya? Betul sekali, polanya adalah dibagi 2. Dari 16 bisa menjadi 8, itu karena dibagi 2. Dari 8 bisa menjadi 4, itu karena dibagi 2. Dan dari 4 jadi 2 karena dibagi 2 juga. Dari sini kita bisa menghitung nilai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 2, dan seterusnya dengan cara membagi 2 dari hasil sebelumnya. 2 pangkat 0 berarti nilainya didapat dari 2 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 1. 2 pangkat negatif 1 berarti nilainya didapat dari 1 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 1/2. 2 pangkat negatif 2 berarti nilainya didapat dari 1/2 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 1/4. Dan 2 pangkat negatif 3 berarti 1/4 dibagi 2 menjadi 1/8. Sekarang kita perhatikan penyebutnya. 2 kita tuliskan menjadi 2 pangkat 1. Kemudian 4 kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2. Dan 8 kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3. Sehingga dari pola tersebut dapat disimpulkan bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N dengan syarat A tidak sama dengan 0. Contohnya, berapakah hasil dari 4 pangkat negatif 3? Oke, kita pakai sifat yang tadi. Jadikan pangkatnya menjadi positif tetapi ditulis kebalikannya dalam bentuk pecahan. Sehingga 4 pangkat negatif 3 sama dengan 1/4 pangkat 3. 4 pangkat 3 ini kita bisa tuliskan menjadi perkalian berulang dari 4 sebanyak 3 kali. Maka hasil akhir yang kita peroleh adalah 1/64. Berikutnya kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu bilangan pangkat 0. Jadi teman-teman, kalian perlu mengingat bahwa A pangkat 0 maka hasilnya akan sama dengan 1. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa ya A pangkat 0 sama dengan 1? Jadi, jika ada bilangan A pangkat N per A pangkat M akan sama dengan A pangkatnya kita kurangkan. Nah, misalnya 5 pangkat 0, maka kita bisa ubah menjadi 5 pangkat 1 kurang 1. 1 dikurang 1 diperoleh dari 5 pangkat 1 per 5 pangkat 1, yang artinya 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, inilah mengapa pangkat 0 itu selalu 1 kecuali basisnya 0, karena jika basisnya 0 maka hasilnya akan tidak pasti.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama yaitu sifat perkalian bilangan berpangkat. Jika ada dua bilangan yang sama, misalkan A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya menjadi A pangkat M ditambah N. Pangkatnya tinggal kita jumlahkan ya. Contohnya, 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3, maka hasilnya menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3. Nah, berarti menjadi 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 dapat kita tuliskan menjadi 3 dikali 3 sebanyak 5 kali dan memperoleh hasil 243. Sifat yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Misalnya, ada dua bilangan pokok yang sama. A pangkat M dibagi A pangkat N. Cara penyelesaiannya menjadi A pangkat M dikurang N. Pangkatnya kita kurangkan ya. Contohnya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Nah, cara mencarinya, pangkatnya tinggal kita kurangkan. Akan menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 2. Hasilnya yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dapat kita tuliskan menjadi perkalian berulang, yaitu 2 dikali 2 dikali 2, dan memperoleh hasil 8. Sifat yang ketiga yaitu bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Misalnya ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Nah, cara mencarinya yaitu pangkatnya kita kalikan menjadi A pangkat M dikali N. Contohnya, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dapat kita tuliskan menjadi perkalian berulang 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali dan memperoleh hasil 64. Sifat yang keempat yaitu jika ada perkalian dalam kurung kemudian dipangkatkan, maka cara mencarinya menjadikan A pangkat M dikali B pangkat M. Pangkatnya itu milik A dan B ya. Contohnya, dalam kurung 3 dikali 2 pangkat 2, berarti cara mencarinya bisa kita pisahkan dulu antara 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Untuk perkalian pangkat seperti ini, kita tidak bisa menggunakan sifat yang pertama ya, karena sifat yang pertama bilangan pokoknya harus sama. Nah, kita hitung satu persatu. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 menjadi 9 dikali 4. Maka hasil akhir yang kita peroleh adalah 36. Untuk sifat yang kelima hampir mirip dengan sifat yang keempat, hanya berbeda pada operasinya saja. Jika ada dalam kurung A dibagi B pangkat M, berarti kita akan menjadikan A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya, dalam kurung 2 dibagi 3 pangkat 2, berarti cara mencarinya bisa kita pisahkan dulu. 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2, maka akan memperoleh hasil 4 dibagi 9, dan hasil akhirnya adalah 4/9. Agar kalian bisa lebih paham lagi, kalian bisa mengerjakan soal berikut ya. Nah, sekian presentasi matematika materi eksponen yang bisa saya bawakan. Apabila ada salah kata maupun pengertian, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.